Comment and subscribe. Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Comment and subscribe. Wahabi mengatakan bahwa membaca Al-Quran katanya menurut Imam Syafi'i tidak baik. Maksudnya membaca Al-Quran untuk orang mati atau baca Al-Quran di kuburan. Ini sangat tidak benar. Dan Wahabi itu tapi berlagak pinter. Cuma lagaknya aja yang pinter. Sebenarnya orangnya bodoh. Comment and subscribe. Yazid Jawas ini selalu menyalahkan amaliyah-amaliyah orang lain. Bahkan tidak jarang kita tonton videonya, penyampaian-penyampaiannya selalu mengkafirkan, mensyirikkan orang-orang lain. Padahal orang itu lahir dalam keadaan Islam, lahirnya diazani, KTP-nya Islam, baca syahadat. Kok karena amaliyah-amaliyah yang kadangkala itu hanya bersifat furu'iyah, yang bersifat kadang ikhtilaf, diklaim bid'ah, kafir, syirik, dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri aliran-aliran yang sesat, menyesatkan. Seperti kita dengar, kita tonton bersama di video yang di awal itu, Yazid Jawas mengatakan bahwa baca Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh, nggak ada ajaran dari Rasulullah. Baca Al-Quran di kuburan nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang sama sekali tidak berilmiah, sama sekali tidak bertendensi dengan ilmu-ilmu yang ia pahami. Karena kenapa? Karena memang banyak hadis yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana ketika kita ke kuburan, bagaimana ketika ada keluarga kita meninggal dunia, dan lain sebagainya. Salah satu hadisnya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, idza mata ahadukum fala tahbisu wasri'u bihi ila qabri. Kalau kalian atau kalau Anda Yazid sudah meninggal dunia, segeralah untuk dikubur. Bilang sama keluarganya segera untuk dikubur. Wasri'u bihi ila qabri. Segera dilakukan untuk dikubur. Wal yaqra inda ra'sihi bi Fatihatil kitab. Dan bacakan di samping kepalanya orang yang meninggal tadi itu Fatihatil kitab, surat Al-Fatihah. Wa inda rijlaihi bi khatimati suratil Baqarah fi qabri. Dan di samping kakinya orang yang mati, bacakanlah akhir surat Al-Baqarah fi qabri. Perlu diingat, fi qabri, di kuburannya, di pemakamannya. Ini hadis. Bilangnya nggak ada hadis, satu kebohongan. Hadis yang kedua, kalau Yazid ini mengatakan untuk apa dibacakan Al-Quran orang yang mati, nggak ada contoh, nggak ada dalil. Ini lagi-lagi ini menandakan bahwa Yazid Jawas dengan teman-temannya ini sama sekali sedikit pemahaman hadisnya, sedikit tahu hadis ia. An Abdurrahman bin Ala bin Al-Lajlaj an abihi qal, dari Abdurrahman, bahwa Abdurrahman ini dapat wasiat dari bapaknya. Bagaimana isi wasiatnya? Qala li, bapaknya Abdurrahman itu berwasiat berkata kepada Abdurrahman, qala li abi, isi wasiatnya, isi perkataannya, ya bunayya idza mittu fa'alhidni, wahai anakku, kalau saya nanti meninggal dunia, fa'alhidni, buatkanlah liang lahat untukku. Fa'idha wada'tani fi lahdi, selesai engkau masukkan aku ke dalam liang lahatku, faqul, maka bacakanlah bismillah wa ala millati rasulillah.
selesai dimasukkan ke liang lahat, selesai dibacakan bismillah wa ala millati rasulillah, maka apa yang harus dilakukan? Tsumma sinna alayya thara sinnan, ratakanlah kuburan tanah kuburanku dengan perlahan. Selesai meratakan tanah kuburan dengan perlahan itu, tsumma qra inda ra'si bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Selesai dikuburkan, selesai diratakan tanah kuburanku dengan perlahan itu, kemudian bacakanlah di samping kepalaku Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Bacakanlah awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim itu dan sampai amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun dan sebagainya itu. Apa yang disampaikan oleh orang tua atau bapaknya Abdurrahman ini sebagai wasiatnya bukan sembarangan, bukan tanpa dasar, bukan tanpa dalil. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqulu zalik. Karena saya berwasiat demikian ini pernah mendengar Rasulullah berkata demikian. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan oleh Imam Al-Hafidh Al-Haythami. Hadis ini dinilai perawinya adalah orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya. Kalau sudah bergelar Al-Hafidh, ada ribuan hadis yang dihafal oleh beliau ini. Dan lalu kemudian orang-orang Salafi, Wahabi, Yazid Jawas dan teman-temannya ini mengatakan tidak ada hadis, tidak ada contoh dari Rasulullah. Ini Al-Hafidh Al-Haythami, ribuan hadis. Masa cuman hadis ini saja nggak nemu? Nggak bilangnya nggak ada, bukan tidak ada, tapi tidak tahu. Dia mengatakan, Yazid Jawas dan teman-temannya yang seakidah Salafi Wahabi mengatakan bahwa dirinya bilang ahli hadis. Ahlul hadis, bukan ahlul hadis, tapi ahli hadas, hadas akbar, hadas besar. Kenapa? Dua hadis kayak gini aja nggak tahu. Bilangnya ahli hadis, berarti ahli hadas, bukan ahli hadis. Hadasnya hadas akbar. Nah inilah amaliyah-amaliyah yang kita lakukan oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah, bukan tanpa dasar, bukan tanpa dalil. Ada semuanya dasarnya, ada semua dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan lain sebagainya itu. Lalu kemudian kalau orang baca Al-Quran di kuburan, orang baca surat Al-Fatihah untuk orang mati, dibilangnya tidak ada contoh, tidak boleh dilakukan, monggo tunjukkan ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang melarang itu. Ayo tampilkan, jangan hanya sekedar nggak ada contoh, nggak ada dalil. Mana larangannya? Apa tidak boleh? Apa bagaimana? Monggo tampilkan hadisnya, tampilkan dasarnya, tampilkan dalilnya. Jangan hanya berfatwa mengklaim tidak boleh hanya dengan nafsunya saja. Monggo ada tendensinya, ada referensinya, biar kita fair. Jangan hanya menuduh orang-orang tidak boleh begini-begini, tidak boleh begini-begini, kafir, begini-begini, syirik. Palah sudah basi bang, tidak laku. Tahun 2022 sudah nggak ada lagi fatwa-fatwa yang demikian. Orang-orang sudah paham semua dengan jargon ente yang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Tidak paham Al-Quran, juga tidak paham hadis, tapi ahli hadas akbar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.